السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu Saudara rahimakumullah taala, alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang besar, nikmat-nikmat yang utama, nikmat-nikmat yang sangat penting buat kita semua. Di antaranya nikmat hidayah, memeluk agama Islam dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan kewajiban-kewajiban agama, dan alhamdulillah juga masih dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis-majelis ilmu atau membaca-baca buku-buku ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dalam kehidupan kita. Ayyuhal hudur rahimakumullahu taala, agama Islam memerintahkan kepada keadilan, sifat-sifat yang adil. Di sisi yang lain, melarang semua bentuk kezaliman, walaupun itu kecil, ya. Kita diperintahkan untuk berbuat baik, dilarang melakukan keburukan. Diperintahkan berbuat baik dan mendukung orang-orang yang berbuat baik, dan kita dilarang dari berbuat keburukan dan mendukung orang-orang yang berbuat buruk. Ini di antara ajaran Islam yang universal, ya, yang akan dibenarkan oleh setiap orang yang masih memiliki akal yang sehat dan juga nurani yang lurus. Bahwa keadilan itu harus ditegakkan, kezaliman itu harus dilawan, kebaikan-kebaikan harus dilakukan, keburukan-keburukan harus dihindarkan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pembahasan pertama kita pada bab kelima, babul muraqabah. Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, insyaallah akan mengulang-ulang pembahasan-pembahasan yang telah lampau sekali dari Riyadhus Shalihin untuk mengingat-ingat kembali pelajaran-pelajaran penting yang disampaikan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan memang pelajaran itu mesti diulang, dibaca kembali, dan juga dita'alaah secara berulang-ulang. Beliau menyampaikan rahimahullah, babul muraqabah, bab tentang muraqabah. Pembahasan yang penting sekali buat seorang muslim dan muslimah dalam kehidupan ini. Bekal yang penting buat kita semua. Muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya seseorang meyakini Allah itu melihat segala sesuatu yang ada pada dirinya. Setiap ucapan, perbuatan, dan apa saja yang ada dalam hatinya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua itu. Ucapan yang kita ucapkan dengan lisan kita, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, termasuk niat-niat kita, rencana-rencana yang ada di benak kita, segala yang ada dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua itu. Kalau demikian, Bapak Ibu rahimakumullah taala,
Bagaimana seseorang itu bisa menyembunyikan diri dari ilmu Allah Ta'ala. Bagaimana seseorang bisa menutup dirinya dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya tidak bisa. Di antara dalil yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, firman Allah Ta'ala, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah Ta'ala berfirman, wa tawakkal 'alal azizir rahim. Dan tawakallah engkau, wahai Muhammad SAW, kepada Rabb yang Al-Aziz, yang maha mulia atau kuat, Ar-Rahim yang maha penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang dia itu Allah Subhanahu wa taala melihat engkau ketika engkau berdiri untuk melakukan salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan perubahan gerakanmu bersama orang-orang yang bersujud. Ayat yang sangat jelas menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengerjakan salat, demikian juga melihat kita semua dalam ucapan, perbuatan atau yang ada dalam hati kita ini. Wa qala ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah Ta'ala bersama kalian, bersama kita, bi'ilmihi, dengan ilmunya. Ilmu Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Bukan Allah Ta'ala bersama zat kita, bukan berarti Allah Ta'ala bersama kita dengan zatnya, tapi Allah Ta'ala bersama makhluk-makhluknya dengan ilmu dan pandangannya. Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kemudian firman Allah Ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi pada Allah Ta'ala di bumi ataupun di langit. Semuanya bagi Allah Ta'ala sama, yang besar, yang kecil, yang tersembunyi ataupun yang jelas, yang dekat ataupun yang jauh, bagi Allah Subhanahu wa taala itu sama saja. Allah mengetahui semuanya. Ayat-ayat ini ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah taala tentu perlu kita baca berulang-ulang sambil merenungi maknanya, untuk kita tadabburi, untuk kita ingat-ingat, untuk kita renungi, kita pikirkan, sehingga kemudian ada pelajaran-pelajaran besar dan penting yang didapatkan seorang hamba setelah membaca ayat-ayat seperti ini yang berisi muraqabah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi kita dan mengetahui segala yang kita lakukan. Kita perlu sekali untuk mentadabburi bacaan-bacaan ayat Al-Qur'anul Karim yang sedang kita baca dengan lisan-lisan kita. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengawasi. Allah itu basir, Maha melihat, Sami, Maha mendengar, dan juga mengawasi kita semua. Tidak ada tempat manapun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apapun yang bisa disembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini pula kita hendaknya mengetahui pentingnya pembahasan tentang Asmaul Husna, nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, untuk kita fahami dan kemudian kita amalkan kandungan-kandungannya, ya. Bukan sekedar dihafal nama-nama tersebut, tapi bagaimana kita fahami, kemudian hendaknya nama-nama itu berpengaruh pada diri kita.
Karena setiap nama Allah Ta'ala itu memiliki kandungan sifat. Dan hendaknya ada asar atau pengaruh-pengaruh positif pada diri kita setelah kita mengetahui nama-nama yang indah tersebut dan sifat-sifat mulia yang terkandung dalam nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam keterangannya menyampaikan bahwa 3 keadaan, 3 tempat yang mesti kita selalu muraqabah kepada Allah adalah ucapan kita, perbuatan kita, dan apa yang ada dalam hati kita. Lisan kita, mari kita muraqabah. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, mari kita selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga yang ada dalam hati ini, hendaknya kita perbaiki dan juga kita kondisikan dengan baik, karena Allah Ta'ala Maha tahu yang ada dalam hati-hati kita. Kalau dalam sholat misalnya seseorang sudah tahu zikir-zikir yang diajarkan Nabi SAW, begitu semangat untuk membacanya. Demikian juga gerakan-gerakannya, begitu semangat untuk berusaha meniru gerakan-gerakan yang diajarkan Nabi SAW melalui hadis-hadis beliau. Nah, tinggal yang ketiga, hati seorang hamba ketika sholat bagaimana? Di sini kemudian seseorang muraqabah kepada Allah Ta'ala, bahwa Allah tuh tahu isi hatinya, tahu yang ada dalam kepalanya ketika sholat, maka hendaknya kita berusaha terus untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita, meningkatkan khusyuk kita, juga meningkatkan penghayatan kita terhadap gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan atau zikir-zikir yang kita baca dalam ibadah fardu, ibadah salat 5 waktu itu. Kemudian akan dibahas atau dibacakan satu hadis dari bab yang mulia ini, bab yang penting ini. Hadis yang keempat, qala al-musannif rahimahullah ar-rabi' an Anas radhiyallahu an annahu qala innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'r kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat rawahu al-Bukhari. Sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang Allah Ta'ala berikan usia yang panjang dan juga keturunan yang banyak ya, sehingga termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir-akhir meninggal ya, tahun 92 Hijriah radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan panjangnya usia beliau radhiyallahu an, maka beliau Anas bin Malik radhiyallahu anhu bisa tahu keadaan-keadaan yang berubah pada manusia kalau dibandingkan dengan keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini dia mengatakan, sungguh, berkata kepada orang-orang pada masa itu, sungguh kalian itu betul-betul melakukan perbuatan-perbuatan ya adaqqu fi a'yunikum minasyarr, perbuatan-perbuatan yang dia itu lebih kecil dalam pandangan kalian daripada sehelai rambut. Kalian meremehkannya. Kalian pandang sangat kecil, kalian pandang sangat remeh ya. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sementara kami dahulu memandang itu sebagai perkara yang membinasakan orang pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian melakukan perkara-perkara yang sangat parah, yang sangat membahayakan, tapi kalian memandangnya itu kecil, memandangnya sepele, remeh-temeh, atau biasa, atau mungkin tidak dipedulikan.
Tapi dahulu kami memandangnya sebagai sesuatu yang sangat-sangat membahayakan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini berhubungan dengan masalah ilmu, berhubungan dengan masalah ketakwaan, berhubungan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim itu hendaknya memandang satu perintah yang besar sebagai perkara yang besar. Dan sebaliknya, larangan yang sangat ditekankan dalam agama Islam, mari kita pandang sebagai sesuatu yang buruk yang harus kita jauhi. Supaya pandangan dan timbangan kita tidak terbalik. Meremehkan kewajiban dan juga akibatnya meremehkan kewajiban dan juga meremehkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali dari kitab Riyadhus Shalihin atau karya syarah Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau berikan contoh ya. Beliau berikan contoh. Yang pertama tentang salat fardu berjamaah atau salat berjamaah. Di zaman sekarang sebagian orang mengatakan itu kan sunnah. Atau sebagian mengatakan salat Isya itu bisa dilakukan jam 8. Atau dilakukan kapan saja, yang penting masih dalam waktunya. Tidak perlu jamaah. Nah, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mencontohkan bahwa dahulu salat jamaah itu dipandang penting sekali di masa sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Dan yang meninggalkannya itu biasanya orang-orang munafik. Berarti kan ini bukan masalah kecil. Para sahabat sangat bersemangat dalam salat berjamaah, tentunya kaum laki-laki ya. Dan di waktu itu tidaklah orang meninggalkan salat berjamaah kecuali yang sudah ketahuan kemunafikannya. Selain orang yang udzur ya. Tidaklah meninggalkan salat berjamaah kecuali orang yang sudah diketahui dia itu munafik. Bukan sekedar munafik amali, tapi orang yang munafiknya itu munafik i'tiqad. Yang dalam hatinya ada penyakit keraguan-raguan. Bahkan ada kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Salat berjamaah ternyata sangat besar sekali kedudukannya dalam agama Islam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Nah, bagaimana dengan kondisi sebagian orang dengan masalah salat berjamaah ini? Tentu ada pemandangan yang memprihatinkan. Tapi tidak itu saja. Bukan saja salat berjamaah yang ditinggalkan, tapi sebagian orang malah meninggalkan salat itu sendiri, enggak salat. Atau salatnya bolong-bolong. Sudah ada data dari Kemenak ya, yang pernah saya baca. Persentase orang yang melakukan sholat itu hanya 30-an% dari umat Islam negeri ini. Nah, sementara sisanya berapa? Sangat banyak, 60% itu ada yang sholat tapi bolong-bolong. Artinya yang tidak sholat itu banyak. Yang tidak perhatian dengan kewajiban yang besar ini sangat banyak sekali.
Kenapa ini bisa terjadi? Di antara sebabnya karena masalah muraqabah. Seolah-olah kalau tidak sholat ya tidak apa-apa, seolah-olah tidak akan diancam dengan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun juga sebab-sebab yang lain itu banyak ya. Karena tidak dididik sejak dini, orang tuanya juga lalai dalam masalah ini, lingkungannya juga tidak mendukung, sekolah juga tidak memperhatikan masalah tersebut ya. Yang penting nilai, yang penting lulus. Akhirnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang di antara maknanya adalah seseorang memperhatikan salat lima waktu itu diabaikan atau kurang diperhatikan. Maka menjadi kewajiban kita semua untuk perhatian masalah salat berjamaah dan juga salat berjamaahnya anak-anak kita. Nah, contoh berikutnya yang beliau disampaikan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala adalah masalah al-ghish, menipu. Ini perkara besar. Nabi SAW mengatakan, man ghasyana falaysa minna, barang siapa menipu, maka dia bukan bagian dari kami. Ini salah satu petunjuk kalau menipu adalah dosa besar, ada ancaman, bukan termasuk golongan kami. Nah, silakan sebutkan penipuan-penipuan yang terjadi ya. Entah yang disebut dengan mencontek atau merubah umur, merubah data, mempermainkan anggaran, atau yang lain-lain. Ini perkara yang besar, termasuk dosa besar, tapi banyak orang melakukannya. Nah, contoh yang lain yang disampaikan adalah berbohong. Mirip dengan tadi, kalau berbohong ya kaitannya dengan masalah ucapan-ucapan ya. Seseorang berbohong dianggap sebagai sesuatu yang biasa, bahkan kadang-kadang sebagian orang tuh menikmati acara yang isinya bohong-bohongan ya. Dengan dalih komedi, dengan dalih untuk membuat orang itu suka, membuat orang itu senang, bahagia, akhirnya menyampaikan ucapan-ucapan yang bohong. Ini pembahasan pertama ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah taala tentang muraqabah. Mari kita awasi, kita monitor ucapan-ucapan kita sehingga tidaklah keluar kecuali yang baik, atau kalau tidak ya seseorang hendaknya diam. Demikian juga perbuatan-perbuatan kita. Hendaknya perbuatan yang baik, tidak menyakiti orang. Demikian pula apa yang ada dalam hati kita, mari kita lebih perhatikan lagi. Allah Maha tahu niat-niat seseorang ketika dia berbuat baik, apakah niatnya lillahi ta'ala atau yang lain-lain. Ayyuhal hudur rahimakumullah ta'ala. Pembahasan kedua, qala al-musannifu rahimullah babu bayan ila tahrimi syahadati zur. Bab penjelasan tentang kerasnya pengharaman persaksian palsu. Pembahasan yang tentu ada hubungannya dengan pembahasan muraqabah tadi ya. Karena syahadat zur ada unsur kebohongan, kedustaan. Seseorang bersaksi palsu, ya dia berbohong. Tapi ada unsur yang lain, dia bersaksi yang mungkin dibarengi dengan sumpah, dengan ucapan yang serius di hadapan orang, di hadapan hakim, di hadapan masyarakat, di hadapan orang-orang,
kemudian dia bersaksi. Bersaksi dengan sesuatu untuk membela orang yang salah atau menyalahkan orang yang benar. Untuk mengambil hak orang lain atau merampas hak orang lain diberikan supaya didapat atau diambil oleh pihak-pihak yang lainnya. Persaksian palsu, ikhwani wa fadhi fillah rahimakumullah ta'ala, disampaikan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, seseorang bersaksi dengan persaksian yang dia tahu kalau persaksiannya itu tidak seperti realita yang sesungguhnya. Betul-betul berlawanan dengan fakta. Atau orang bersaksi tapi tidak tahu ini benar apa tidak. Ikut-ikutan saja. Yang jenis ketiga, kata Syekh, orang bersaksi, persaksiannya benar, tapi tidak benar sepenuhnya. Mungkin contohnya bisa seperti memang orang itu mukul, tapi mukulnya tidak keras. Atau terlihat memukul pundak orang lain, tapi sebenarnya cuma menepuk-nepuk saja. Tapi dia mengatakan, saya lihat dia memukul pundaknya, misalnya. Betul tangannya nempel di pundak, tapi bukan mukul, cuman menepuk-nepuk. Guru menepuk pundak muridnya atau santrinya, tapi karena ada satu masalah sebelumnya, kemudian dinarasikan istilah sekarang, dia mukul pundak anak saya. Nah, semuanya ini masuk dalam syahadatuz zur, persaksian-persaksian palsu. Mari kita lihat dalil-dalil yang disampaikan muallif rahimahullah. Qala Allah Ta'ala wajtanibu qawla zur. Dan jauhilah ucapan palsu. Az-zur bisa bermakna batil, ya. Dan persaksian palsu masuk di dalamnya. Wajtanibu qawla zur, jauhilah, ya. Di sini Allah SWT melarang dengan kalimat jauhilah. Bukan jangan berkata palsu, jangan bersaksi palsu, tapi jauhilah. Yang tentu maknanya lebih dalam, lebih luas dari sekedar larangan jangan kamu bersaksi palsu. Apa saja yang membuat orang nanti bersaksi palsu, hendaknya dijauhi. Komunitas yang tidak baik, mungkin pekerjaan yang sering-sering membuat orang bersaksi palsu, misalnya ada seperti itu, hendaknya dihindari. Kawan yang suka berbohong, kawan suka bersaksi palsu. Nah, semua ini hendaknya dijauhi, karena Allah Ta'ala menyampaikan wajtanibu qawla zur, dan jauhilah ucapan palsu. Ini lebih luas cakupannya dan lebih kuat pelarangannya dan pengharamannya dari sekedar jangan kalian bersaksi palsu. Wa qala ta'ala wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Allah Ta'ala berfirman, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu. Ini umum, ya. Tapi juga bisa masuk dalam masalah larangan bersaksi palsu, karena orang yang bersaksi palsu, ya, dia kadang-kadang bersaksi tapi tidak tahu menahu.
karena dibayar, karena temannya sendiri, atau karena ditekan ya, dan lain-lain. Jangan ikuti sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu. Demi keselamatan agamamu dan juga keselamatan dirimu sendiri. Wa qala ta'ala ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang mengeluarkan satu ucapan kecuali di sisinya ada raqibun atid, dan malaikat yang mengawasi dan juga selalu hadir. Kandungan ayat ini sebenarnya juga sudah kita ketahui, wa ni'fati fillah rahimahullah ta'ala, bahwa ucapan itu merupakan perbuatan kita, akan dihisab, akan dibalas, akan kita pertanggungjawabkan nanti kelak di akhirat, termasuk juga kadang-kadang dimintai pertanggungjawaban di dunia ini ya. Maka hendaknya seseorang memperhatikan apa yang keluar dari lisannya. Dia timbang-timbang. Jangan asal keluar, jangan asal cuap-cuap, jangan asal komentar. Karena ucapan-ucapan kita termasuk perbuatan-perbuatan kita. Termasuk yang nanti akan dibalas, baik itu kebaikan atau keburukan, maka hendaknya tidaklah keluar dari kita kecuali ucapan yang baik, ucapan yang mubah, dan kalau bisa ya ucapan-ucapan yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada zikrullah, ada tasbih, kalimat tahlil, takbir, yang bisa dijadikan oleh seseorang untuk mengisi waktu-waktu luangnya. Ibadah yang mudah, ringan, yang bisa menjadikan waktu-waktu seseorang itu sangat produktif, penuh dengan kebaikan dan juga penuh dengan pahala insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala inna rabbaka labil mirsad. Allah taala berfirman, sungguh Rabbmu itu mengawasi. Wa qala ta'ala walladzina la yashhaduna zur, dan orang-orang yang tidak menghadiri az-zur, kebatilan. Ayyuhal hudhur rahimakumullah taala. Ayat terakhir yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala berbicara tentang salah satu sifat ibadur rahman, para hamba-hamba Allah taala ar-Rahman. Di antara sifat dan karakter mereka itu, mereka tidak menghadiri al-batil, kebatilan-kebatilan. Majelis-majelis atau tempat-tempat yang isinya maksiat. Tempat-tempat yang isinya ada istihza, pelecehan atau olok-olokan kepada Allah Ta'ala, Rasulnya atau kitabnya. Allah Ta'ala, Rasulnya dan kitabnya dijadikan bahan olokan, bahan candaan, bahan penistaan ya. Termasuk juga, dan ayat ini sering disampaikan ketika akhir-akhir Desember ya, bahwa di antara sifat hamba Allah ya, mereka ini tidak menghadiri perayaan-perayaan agama lain. Dan ini disampaikan tafsiran dari sebagian ulama terdahulu. Walladzina la yashhaduna zur, orang-orang yang tidak menghadiri perayaan-perayaan agama milik orang lain. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Kalau di sini Allah taala memuji mereka karena mereka tidak mendatangi tempat-tempat yang berisi kebatilan, maka mereka juga akan lebih terpuji lagi kalau tidak melakukannya. Kalau tidak melakukannya.
Dan di sisi yang lain, kalau mereka dipuji karena tidak menghadiri tempat-tempat yang berisi kebatilan, dan lebih terpuji lagi kalau tidak melakukannya, maka lawan dari itu melakukan persaksian palsu adalah sesuatu yang membahayakan dan sesuatu yang merusak agama seseorang. Ayyuhal hudur rahimakumullah ta'ala. Kemudian ada satu hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu an. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Tidaklah kalian mau aku sampaikan kepada kalian dosa-dosa besar yang paling besar. Di sini kalimat yang digunakan adalah unabbiukum. Walaupun maknanya sama, aku beritahukan ya. Tapi kata an-naba dan khabar ya, itu maknanya lain. Al-khabar yang artinya berita, ya berita apa saja, berita penting, berita enggak penting yang kita informasikan kepada orang lain, maka itu masuk dalam khabar ya. Tapi kalau berita itu penting, bahasanya adalah an-naba, seperti dalam Al-Quran Karim, an-naba artinya berita yang besar, berita yang agung, berita yang penting sekali. Yang dibicarakan orang-orang kafir Quraisy ya, tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, termasuk juga tentang kebangkitan jasad setelah kematian pada hari akhirat nanti. Jadi dalam kalimat ini sudah menunjukkan tentang bahayanya yang disampaikan Nabi SAW ini. Apa yang disampaikan Nabi ini betul-betul perkara yang sangat penting dan sangat bahaya, sehingga harus diberi perhatian oleh kita semua. Karena beliau menyampaikan dengan unabbiukum, dan yang beliau sampaikan adalah dosa-dosa yang paling besar. Artinya dosa-dosa itu bertingkat-tingkat, sebagaimana ketaatan juga bertingkat-tingkat. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Dosa-dosa juga seperti itu. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Ada dosa-dosa besar, ada dosa kecil. Nah, yang disampaikan beliau SAW ini dosa-dosa besar yang paling besar, sehingga pantas untuk diperhatikan oleh kita semua umat beliau SAW. Bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, bala, iya ya Rasulullah, kami mau mendengarkannya. Kemudian beliau mengatakan, qala al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang paling besar dan dosa yang paling besar ini. Termasuk juga merupakan bentuk penistaan dan pelecehan yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seseorang mengadakan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang dengan berbuat syirik itu menyamakan Allah dengan makhluk-makhluknya. Atau seseorang mengarahkan ibadah yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah taala yang tidak berhak sama sekali untuk diibadahi. Al-isyraku billah. Wa uququl walidain, yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua, kepada ayah ibu. Dosa besar yang paling besar nomor 2 setelah kesyirikan. Nah, apa yang dimaksud dengan durhaka itu? Ya, perbuatan buruk kepada mereka. Entah dalam bentuk ucapan, perbuatan untuk sendiri,
atau isyarat-isyarat dengan mata, dengan bibir, atau dengan kepala, atau dengan jari dan lain-lain. Yang intinya adalah itu akan melukai hati mereka. Apalagi kalau sampai memukul, sampai menendang, sampai membunuh, naudzubillah min dzalik. Ucapan saja, kalau bahasa kita itu tidak boleh, apalagi ucapan-ucapan yang lain yang kasar, isinya cacian, meremehkan, padahal mereka ini sangat berjasa bagi seorang anak. Dan kasih sayang orang tua itu tidak pernah putus sebenarnya. Walaupun anaknya begal misalnya, kemudian mati di amok masa, orang tuanya masih mau untuk mengambil jenazahnya. Ya tetap sayang walaupun seperti itu. Kasihan. Nah, orang tua itu adalah orang yang kasih sayangnya itu dan perhatiannya itu asli ya. Tidak pura-pura, tidak basa-basi ya. Beda dengan orang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan anak untuk memperlakukan atau mempergauli orang tua dengan baik walaupun orang tuanya kafir. Walaupun orang tuanya memaksa anak untuk kufur kepada Allah Ta'ala. Allah tetap berpesan, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Pergaulilah mereka di dunia ini dengan baik walaupun وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Walaupun mereka memaksa engkau untuk menyekutukan Allah Ta'ala, jangan taati, tapi tetap perlakukanlah mereka dengan baik. Nandanya ayat-ayat seperti ini, ta'ala, membuat kita tambah hormat kepada orang tua kita, membuat kita tambah sayang kepada orang tua, membuat kita tambah berusaha untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan kepada orang tua. Menawarkan jasa, apa yang bisa saya bantu, Pak ya. Seperti yang pernah sampaikan Ustaz Jazi dalam satu kajian ya, kalau di hotel-hotel atau di tempat-tempat tertentu ya, ada orang-orang yang menawarkan apa yang bisa saya bantu Pak, Bu gitu ya, kepada tamu. Nah, anak pun hendaknya juga lebih besar perhatian dengan orang tua dengan menawarkan semacam itu, karena kadang-kadang orang tua itu nggak mau merepotkan anak, nggak mau mengganggu kesibukan anak. Nah, kalau anak kemudian membuka kesempatan, membuka tawaran, ya orang tua nanti bisa jadi akan sangat-sangat berterima kasih kepada anak-anak. Dan ini adalah salah satu bentuk orang tua membantu anak berbakti kepada dia, kepada orang tua. Anak ingin berbakti kepada orang tua, dan orang tua itu memberikan peluang bagi anak untuk berbakti kepada dirinya dengan, ayo saya diantar kemana, saya ditemani kemana, atau ya sudah belikan ini dan itu ya. Nah, sementara uququl walidain, hal-hal yang buruk kepada orang tua tadi, mau ucapan, mau perbuatan, mau apa saja, masuk dalam uququl walidain. Wa kana muttaqian fajalasa. Nah, setelah itu Nabi SAW, atau setelah itu Abu Bakar mengatakan, sebelumnya Nabi itu bersandar, kemudian beliau duduk dengan tegak, lalu mengatakan, ala wa qalu zur, dalam riwayat lain wa syahadatu zur,
Dan ingatlah bahwa yang dosa besar yang besar juga adalah ucapan palsu dan persaksian palsu. Wa kana muttaki'an fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakan. Nah, beliau mengulang-ulang lagi sampai kita mengatakan dalam hati kita, semoga beliau berhenti karena kita takut tentang masalah itu. Wa ana fillah rahimakumullah taala. Di sini dalam hadis yang mulia ini ada 3 hal yang menunjukkan betapa buruknya, betapa kerasnya pengharaman syahadatul zur, persaksian palsu. Sebelumnya Nabi bersandar, kemudian beliau duduk. Dan beliau awali dengan ala wa qalu zur, ingatlah. Hati-hati terhadap perkataan palsu dan persaksian palsu. Dan kemudian beliau ulang-ulang. Jadi ada 3 di sini. Posisi duduk beliau berubah. Kemudian beliau awali dengan ala, ingatlah, ketahuilah. Kemudian beliau ulang-ulang. Bukan berarti ini lebih bahaya dari syirik tapi karena orang meremehkannya. Sehingga kemudian banyak jatuh dalam masalah ini. Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inna ma'azzama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amraha likathratil wuqu' fiha wa 'adami ihtimamin nasi biha. Nabi sallallahu alaihi wasallam membesarkan masalah ini, beliau ulang-ulang karena banyak yang terjerumus ke dalam masalah ini. Bersaksi palsu, bahkan kadang-kadang tidak dimintai bersaksi palsu, dia pun menyodorkan diri, saya siap bersaksi palsu karena kamu teman saya misalnya. Gak usah dibayar. Karena teman sendiri atau karena pembelanya dan lain-lain. Wa adami ihtimani nasi biha, dan kecilnya perhatian orang dalam masalah ini. Dianggap biasa. Dianggap menguntungkan. Dianggap menyelamatkan temannya misalnya. Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh yang mungkin bisa kita lihat, ini ada persamaan kadang-kadang di tengah masyarakat ya. Ayyashhadu li fulan annahu faqir yastahiqu zakah wa ya'lam annahu ghani. Ini seseorang bersaksi si anu ini dia fakir, pantas mendapatkan zakat. Atau kalau di kita ya pantas dapat BLT gitu ya. Padahal enggak, padahal dia berkecukupan. Demikian juga yang dilakukan oleh orang-orang di depan penguasa, dia bersaksi seseorang punya keluarga, anak-anaknya sekian, anaknya banyak padahal sedikit misalnya, dia bohong. Dan contoh-contoh seperti ini banyak. Nah, orang yang bersaksi palsu untuk orang lain, agar orang lain mendapatkan uang, mendapatkan BLT, mendapatkan zakat ya. Orang ini kelihatannya memberikan sesuatu yang baik kepada saudaranya. Sebelumnya nggak dapat uang, kemudian dapat uang. Dia memandang dirinya sudah membantu saudaranya, padahal tidak demikian. Dia sudah menzalimi dirinya dan menzalimi saudaranya. Dalam contoh seperti ini, zakat kalau sampaikan Syekh Utsaimin atau BLT dilakukan siapa yang ditulis-tulis padahal tidak berhak,
atau sudah ada kong kali kong, nanti kalau dapat saya kasih sekian persen ya. Nah, seolah-olah ini sudah menolong orang tersebut, membantu. Tapi kata Syekh, hakikatnya orang ini zalimun li nafsi, dia sudah berzalim kepada dirinya sendiri dan juga kepada saudaranya. Berbuat zalim kepada dirinya karena sudah melakukan dosa besar, bersaksi palsu, dan berbuat zalim kepada saudaranya atau orang lain ini yang dia bantu mendapatkan uang, karena dia sudah mengambilkan sesuatu yang bukan haknya, yang kemudian artinya tidak halal untuk dia makan atau dia miliki. Sangat-sangat bahaya. Ayyuhal hudur rahimakumullah ta'ala. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Kabair menyampaikan ada 4 bahaya bagi orang yang melakukan persaksian palsu ya. Yang pertama, dia itu bohong. Persaksian palsu termasuk dalam pembahasan bohong. Karena dia menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Yang dia bela adalah orang yang berbuat zalim, tapi dia persaksikan orang ini baik. Tidak merampas, tidak menipu. Kemudian yang kedua adalah dia berbuat zalim kepada orang yang dia persaksikan dengan persaksian palsu, yang dia kalahkan dalam sengketa atau dalam persidangan. Dia nggak salah, kemudian salah gara-gara persaksian dia palsu. Ya, akhirnya harta dia diambil, tanahnya diambil, dan lain-lain. Dia juga zalim yang ketiga, zalim kepada orang yang dia bela. Yang mestinya salah kemudian menjadi selamat, menjadi bebas. Dan gara-gara persaksiannya dia juga mengambil harta orang lain untuk yang dia bela ini. Dan yang keempat, kata Imam Zahabi rahimahullah ta'ala, melalui persaksian palsunya dia menghalalkan sesuatu yang diharapkan Allah Ta'ala atau sesuatu yang dilindungi dalam agama Islam ini. Harta, kehormatan itu sangat-sangat dihormati dan dilindungi dalam agama kita. Tidak boleh diambil, dirampas, atau tidak boleh diambil oleh orang lain kecuali dengan cara-cara yang dibenarkan syariat atau dengan tulus, ikhlas. Melalui jual beli atau melalui hadiah. Jual beli pun seseorang harus, jual belinya pun harus dibangun di atas keridhaan. Walaupun jual beli kalau maksa juga nggak boleh. Ataupun kalau bukan jual beli, orang menyerahkannya dengan hati yang tulus. Sebagai hadiah, sebagai tali AC dan lain-lain. Jadi ada 4 bahaya dari satu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang bersaksi palsu. Dan ternyata semacam ini terjadi di tengah masyarakat, banyak terjadi di tengah masyarakat. Sementara Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada walau ala anfusikum. Wahai orang beriman, jadilah kalian itu orang yang menegakkan kesaksian dengan lurus ya. Walaupun kepada diri sendiri. Diri sendiri salah ya katakan salah. Keluarganya yang salah ya salah. Orang dekatnya salah ya katakan salah. Bukan karena keluarga sendiri, teman sendiri, golongan sendiri kemudian dibenarkan.
dipersaksikan sebagai orang yang benar, yang lain yang pihak yang salah. Inilah agama Islam, ikhwan wa akhwati fillah rahimahullah taala, memerintahkan kita untuk menjadi penegak keadilan ketika menjadi saksi. Kemudian dikatakan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, Nabi SAW membuka hadis ini dengan ala, ya, sebagai penawaran, tidakkah kalian mau, ya, itu untuk menarik perhatian para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Demikian juga ketika beliau mengawali dengan syirik. Ini adalah dosa yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan orang yang berbuat syirik dari masuk surga dan temannya adalah neraka. Sementara uququl walidain, kata beliau, artinya qad'u birrihima, seseorang memutus berbuat baik kepada mereka berdua. Sementara kewajiban kita ini, wal wajib al-insan an yabirrahuma, kewajiban kita adalah berbakti atau berbuat baik kepada mereka berdua, kemudian memberikan pelayanan kepada mereka sebisa mungkin, menaati mereka berdua kecuali dalam hal yang membahayakan atau dalam maksiat. Nah, sementara yang ketiga, beliau sampaikan bahwa hadis ini menunjukkan betapa bahayanya persaksian palsu dan menjadi kewajiban orang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan ini, karena perbuatan persaksian palsu memuat kezaliman kepada diri sendiri dan juga kezaliman kepada orang yang dia bela dengan persaksian palsunya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu, larangan keras dari persaksian palsu, dan juga bisa diambil pelajaran di antara cara mengajar, ya. Kadang-kadang orang perlu, kadang-kadang guru atau seorang alim perlu untuk mengulang-ulang satu masalah yang besar agar difahami dan kemudian diperhatikan oleh orang-orang yang hadir di majelisnya. Saya kira demikian, ikhwani akhwati fillah rahimahullah taala, pembahasan tentang syahadatul zur yang harus kita jauhi, walaupun mungkin menyelamatkan teman, menyelamatkan siapa, tapi hakikatnya orang yang bersaksi palsu itu sudah membinasakan dirinya, membinasakan orang lain yang dia bela ataupun yang dia gugat di pengadilan atau di tempat-tempat yang lain. Demikian, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.